Saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laodea Yandriansa dengan NPM 073523111148 dari kelas 2 F3. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Arsikom untuk tiga materi sekaligus. Langsung saja pada PPT-nya. Nah, sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, contoh alat pengolahan data. Yang pertama, abacus. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Yang kedua, kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal 1652. Prinsip kerjanya menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Yang kedua, alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Dan yang ketiga, kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Nah, kalkulator roda numerik 2 ditemukan oleh Gat- Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas di Colmar. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perbagian. Nah, setelah tahun 1940, eh, perkembangan komputer ini dibagi dalam 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Nah, prinsip kerja yang digunakan menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan suatu data. Contoh komputer generasi pertama yaitu elektronik numerisal, integrator, dan kalkulator. Dirancang oleh Dr. Johnson Mauchly dan Prescott Herschel pada tahun 1946. Contoh komputer generasi pertama yaitu EDV AC. Menggunakan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. Electronic Delay Stroke Automatic Calculator memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan suatu data. Yang keempat, UNIVAC satu komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mosley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Jadi, terciptanya komputer ini pada awalnya untuk melakukan sebuah perhitungan. Setelah tahun 1940, komputer generasi kedua muncul pada tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, maupun komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua. Nah, ini gambarnya. Komputer Yeshi PDP-8. Komputer generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman dimulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business, Oriented Language atau disingkat COBOL, dan formula translator atau disingkat menjadi Fortran mulai umum digunakan pada tahun itu. Setelah tahun 1940, komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1964 awal 80-an. Jack Kibley, seorang insinyur di Texas Instruments,
mengembangkan sirkuit terintegrasi IC di tahun 1958. IC mengkombinasikan tingkat komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Nah, komputer generasi keempat dia muncul pada awal tahun 80-an. Tujuan pengembangan ini menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik lainnya. Large Scale Integration atau disingkat LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration atau disingkat jadi VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dan yang terakhir itu Ultra Large Scale Integration atau disingkat jadi ULSI. Meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, generasi kelima atau di masa sekarang, sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektronik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya mempercepat kecepatan informasi. Lanjut pada tugas kedua yaitu perangkat perangkat lunak yaitu software. Nah, perangkat lunak nih apa sih yang dimaksud? Perangkat lunak atau software adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau men- menjembatani penggunaan komputer atau user dengan perangkat keras. Perangkat lunak juga disebut sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan oleh pengguna. Nah, perangkat lunak dikategorikan ke dalam 4 bagian. Perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak menangani kinerja komputer. Sejarah perkembangan software. Nah, sejarah perkembangan software generasi pertama pada tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Yunani menciptakan suatu sistem komunikasi yang disebut dengan Polybius Telegraph. Sistem itu menggunakan obor untuk mengirim berita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, tahun 1842, perangkat lunak pertama muncul ditulis oleh Ada Augusta, anak perempuan dari Lord Byron. Software ini diterapkan pada Analytical Engine ciptaan Charles Babbage. Tahun 1933, Wallace J. Eggert menciptakan suatu program mekanik yang dipergunakan mengontrol jalannya suatu mesin yang merupakan gabungan dari mesin akuntansi. Yang kedua, software semasa komputer generasi pertama. Software semasa komputer generasi pertama ini diciptakan oleh para ahli matematika dan ahli teknik yang digunakan untuk menyelesaikan problem yang muncul pada bidangnya. Nah, perangkat lunak sistem atau operating system. Perangkat lunak komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk software aplikasi. Jenis-jenis operasi. Yang pertama, operasi atau disingkat DOS, Disk Operating System, adalah sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan Microsoft sebelum Windows, menggunakan interface command line dan single tasking pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software. Nah, Windows dikembangkan oleh Microsoft, didirikan pada 26 November 1975 oleh Bill Gates, menggunakan interaksi antarmuka dengan pengguna yang berbasis grafik atau GUI. Versi pertama Windows dirilis pada tanggal 20 November 1985. Adapun perkembangan-perkembangan Windows ada 15 dari Windows 1.1 sampai Windows. Unix. Unix adalah sistem operasi tertua yang dibuat pertama kali tahun 1969.
untuk keperluan jaringan komputer sebagai workstation atau server. Karena dengan Unix sebagai server berpindah kerja dari satu jenis komputer ke komputer lainnya. Linux. Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras. Selanjutnya, macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Corporation, didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan kawan-kawannya. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program ini merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas manusia. Program aplikasi pengolah kata digunakan untuk membuat suatu dokumen tertulis seperti surat, laporan, makalah, dan lain-lain. Nah, versi Microsoft Office Word dari tahun 2003, 2010, 2007, dan 2013. Selanjutnya, program aplikasi pengolah angka seperti Excel. Excel juga ada 2003, 2010, 2007, dan 2013. Program aplikasi pengolah grafis digunakan untuk mendesain konsep dan memanipulasi gambar atau foto. Nah, berupa beberapa aplikasi, ada Pixel, Canva, Tata Letak, dan lain-lain. Program aplikasi pembuatan presentasi seperti yang saya gunakan sekarang yaitu PowerPoint. Digunakan untuk menyampaikan atau mengajukan suatu topik pendapat atau informasi kepada orang lain. Dan program aplikasi database digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database seperti membuat laporan hasil belajar siswa. Kemudian program aplikasi internet atau browser yang digunakan untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen internet yang disediakan oleh server seperti Chrome, Opera, dan lain-lain. Nah, lanjut pada perangkat lunak bahasa pemrograman. Digunakan untuk menyusun serangkaian instruksi dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa pemrograman dikelompokkan dalam kategori bahasa mesin tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan bahasa website. Perangkat lunak penanganan kinerja atau utility digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal, seperti antivirus, warning, connectivity, compress data, dan cleaning system. Lanjut pada tugas terakhir ya. Tugas terakhir itu memori komputer. Memori komputer. Definisi memori komputer yaitu memori komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Peran dalam sistem komputer yaitu memungkinkan komputer untuk menjalankan program, menyimpan data sementara, dan mengakses informasi dengan cepat. Jenis-jenis memori ada RAM, ROM, cache, dan virtual memory. Nah, RAM. Masuk pada RAM. Apa sih RAM itu? RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara sementara oleh CPU. Fungsi utamanya apa sih? Nah, fungsi utamanya ini berperan penting dalam kinerja komputer karena memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan oleh program yang sedang berjalan. Jenis-jenis RAM. Jenis RAM itu ada double data rate, mengacu pada teknologi yang memungkinkan RAM untuk melakukan transfer data pada TP naik dan turun dari siklus clock. Nah, jenis-jenis RAM. Jenis yang pertama, static RAM atau disingkat jadi SRIM.
adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal digunakan untuk change level rendah. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang lebih lambat tetapi lebih ekonomis digunakan sebagai RAM utama dalam sebuah komputer. Sin Synchronous RAM adalah jenis RAM yang disinkronkan dengan siklus clock system meningkatkan efisiensi transfer data. Dan yang terakhir, double data rate atau DDR. Gunanya untuk meningkatkan throughput dengan melakukan transfer data pada tepi naik dan turun siklus clock. Lanjut pada read only memory atau ROM. ROM ini adalah jenis memori yang berisi instruksi dan data yang tidak berubah dan tidak dapat dihapus secara permanen. Apa sih perbedaannya dengan RAM? Berbeda dengan RAM yang bersifat volatile atau data hilang saat mati listrik. ROM ini dia tetap ada bahkan listrik mati. Kegunaan ROM dalam sistem komputer. ROM digunakan untuk menyimpan BIOS, bootloader, dan instruksi khusus lainnya yang diperlukan saat booting komputer. Change memory. Pengertian change memory. Change adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU, mempercepat akses data yang diperlukan, dan fungsinya adalah meminimalkan waktu akses ke memori utama atau RAM, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jenis-jenis cache juga yang pertama terintegrasi dengan CPU, yang kedua umumnya terpisah dari CPU, dan yang ketiga ditempatkan di level yang lebih tinggi dari L2 untuk digunakan bersama oleh beberapa core CPU. Kemudian virtual memory. Virtual memory itu adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengalokasikan ruang disk sebagai memori tambahan saat RAM tidak mencukupi. Cara kerja virtual memory, data yang tidak aktif dipindahkan dari RAM ke disk dengan kemudian dipindahkan kembali ke RAM saat dibutuhkan. Pentingnya virtual memory dalam sistem operasi. Seberapa pentingkah virtual memory ini memungkinkan aplikasi berjalan dengan jumlah memori yang lebih besar dari yang tersedia secara fisik, meningkatkan multitasking dan kinerja sistem secara keseluruhan. Perbandingan jenis-jenis memori, perbandingan antara RAM, ROM, CS, virtual memory. RAM, volatil, cepat, digunakan untuk menyimpan data sementara. ROM, non-volatil, berisi instruksi dasar, tidak dapat diubah karena bersifat permanen. Chat, cepat, menyimpan data yang sering diakses, meningkatkan kinerja sistem. Virtual memory menggunakan ruang disk sebagai memori tambahan, meningkatkan kapasitas memori. Nah, penggunaan memori dalam komputasi modern ini. Penggunaan memori dalam komputasi cloud atau virtualisasi memori untuk menyediakan resource secara dinamis kepada virtual mekanis. Penggunaan memori dalam kecerdasan buatan atau kita kenal sebagai AI dan analisis data besar sebagai big data. Hal ini membutuhkan memori besar untuk memproses data kompleks dengan cepat. Tantangan dan inovasi terbaru dalam pengembangan memori komputer. Tantangannya apa? Pengembangan RAM dengan kapasitas besar, teknologi non-volatile dan memori seperti SSD dan NVMe. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila keterlambatan mengumpul tugas karena ada kendala satu dan lain hal. Maka saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.